Jadi Bunda Zainab ini adalah seorang perempuan yang diantar jemput ketika sekolah. Kalau sumpah bahasa sekarang itu anak pingitan. Beliau ini seorang mayoret Gita Pati juga. Oh, pernah ikut juara-juara. Sama dong Bu. Saya pernah tahu Bunda ini deket dengan anak-anak pang. Itu ceritanya gimana itu? Karena sebenarnya lingkungan saya hidup awalnya adalah di Surabaya. Sebenarnya mereka bertato itu belum tentu menyeramkan. Mereka pakai tindikan besar itu belum tentu mereka melakukan kriminal. Tak mampu ku memalas Ibu. Wah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para perempuan hebat, sahabat perempuan hebat yang ada dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan tayangan kami. Saya Cita Helmi dan pada kesempatan kali ini seperti biasa saya ingin mengajak seluruh perempuan untuk menjadi hebat lewat membongkar rahasia perempuan sukses. Dan sudah hadir di hadapan saya seorang tamu yang luar biasa. Dan wah, kalau sudah bertemu dengan perempuan yang satu ini rasanya energi kita ini langsung semakin bersemangat untuk maju, bersemangat untuk kreatif dan inovatif. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda Cita. Masya Allah, lembut adem, anyes. Q&A with Zainab Zuraidah Latif SI. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di hadapan saya, Bunda. Ya, siap Bunda. Kalau melihat Bunda ini rasanya saya itu semangat. Alhamdulillah. Dan semakin bersemangat. Apalagi beliau itu memiliki sebuah semangat untuk selalu membahagiakan orang lain. Asik. Perempuan dengan segudang aktivitas. Salah satunya adalah beliau ini merupakan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bangkalan. Istri Bupati Bangkalan, Ibu Zainab Zuraidah Abdul Latif. Selamat datang sekali lagi Ibu. Terima kasih sudah hadir dan gimana ini kabarnya? Alhamdulillah keadaannya baik dan tetap dalam perjuangan. Perjuangan. Selain sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, apa saja sih Bu kesibukannya selama ini? Yang pasti kesibukan utama adalah sebagai istri, ya, mendampingi suami dan melakukan tugas-tugas pokok. Dan di sini karena saya sebagai istri bupati, akhirnya kita mendampingi juga dalam sistem kepemerintahan beliau. Jadi mendampingi Bapak dalam tugas-tugas ya Bu? Ya, kita adalah sebagai garda terdepan dari menyukseskan programnya Bapak. Ini tahun keberapa Ibu Bapak Ini menjabat? tahun kedua. Tahun kedua. Baik, luar biasa. Bu, kan banyak sekali organisasi yang diikuti oleh Ibu, yang dipimpin oleh Ibu juga. Sebenarnya kapan Ibu mulai berorganisasi dan apa organisasi pertama kali yang Ibu ikuti? Kalau ini setelah jadi istri bupati. Bolehlah. Karena kita basic organisasi itu di sekolah kita sudah, kalau kita jadi bendahara, jadi sekretaris, bahkan jadi ketua kelas SMP, SMA. Saya rasa itu mulai SD. Nah, itu sudah menurut saya itu adalah satu cikal bakal untuk kita memang organisasi untuk di masa yang akan mendatang. Jika di dalam setelah menjabat sebagai istri bupati, otomatis di situ melekat jabatan sebagai ibu ketua TPPKK. Ya, disitulah memang awal jabatan pertama saya sebagai istri bupati. Jadi bendahara, jadi sekretaris, jadi ketua kelas. Memang iya, saya setuju. Beberapa orang yang sukses di masa kini memiliki masa lalu sesuai dengan apa yang dihadapi saat ini. Ya, jadi selama masih dunia sekolah SD, kalau ditunjuk jadi bendahara ataupun sekretaris lakukan aja. Gitu. Karena itu adalah proses kita mengetahui memanajemen bagaimana tentang suatu kontrol di, kalau bahasa kita sekarang di wilayahnya, kalau dulu di kelasnya. Betul. Nah, gitu. Betul memang iya. Ya. Beberapa orang yang sukses masa kini memiliki hubungan dengan masa lalunya. Apa memang sudah menjadi cita-cita sejak kecil Bu, menjadi seorang aktivis? Oh, boten, enggak ada. Ada. Cuman diajarin untuk disiplin, diajarin untuk supaya punya tanggung jawab. Dulu itu waktu SD adalah yang paling besar adalah pada saat menjabat sebagai bendahara. Bendahara itu kan memegang uang kelas tuh, narik-narik kalau ada kas kelas. Nah itu
adalah tanggung jawab besar, dipakai dipakai buat jajan nggak sebenarnya kan kayak gitu. Nah dari situ aja kita harus sudah tahu memanajemen bagaimana kita memegang uang sendiri. Betul. Itu waktu SD. Waktu SMP alhamdulillah juga dikasih kesempatan peluang untuk memimpin kegiatan, yaitu salah satunya ikut drum band. Mayoret. Gita Pati pemirsa juga. Beliau ini seorang Mayoret Gita Pati juga. Oh, pernah luar ikut juara-juara juga. Sama dong, Bu. Saya punya pengalaman juga dulu jadi Gita Pati, jadi Mayoret dan lain-lain. Dan memang itu luar biasa. Jadi kita ini belajar untuk menjadi seorang pemimpin itu di situ. Ya, karena kita mengontrol anak-anak anggota yang memegang alat-alat. Betul. Mulai dari trompet, color guard, drum dan lainnya. Luar biasa. Dan itu satuan besar itu, Bu. Ya. Satuan besar, disiplin. Kemudian tidak hanya bisa menyalahkan tapi juga bisa memberikan yang contoh yang benar yang seperti apa. Saya setuju. Kenapa melakukan hal-hal kecil dengan sebaik-baiknya, melakukan tugas-tugas kecil dengan sebaik-baiknya akan mendatangkan tugas yang lebih besar. Contohnya Bunda Zainab Latif ini, beliau dulu waktu masih kecil, tugas yang kecil itu pun dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga akan datanglah tugas yang jauh lebih besar. Ini buktinya. Ini buktinya bahwa beliau sekarang mengemban sebuah tanggung jawab besar. Gitu. Sama juga pas waktu kuliah juga seperti itu. Jadi pada saat kita memegang satu UKM, unit kemahasiswaan di kampus itu juga perlu di manajemen ya. Bagaimana kita mengontrol satu unit kemahasiswaan itu sendiri. Dan ya berbagai macam kegiatan di kampus gitu aja. Baik. Tapi tidak terlalu diekspos oleh saya dan tidak terlalu dibuka karena waktu itu saya sudah menikah, jadi tidak seberapa aktif. Ibu menikah usia berapa? 19 tahun sudah menikah, tapi luar biasa. Jadi beberapa orang memutuskan untuk menikah muda itu justru mencapai puncak karirnya, mencapai puncak cita-citanya. Pada saat usia 19 itu saya baru semester 2-an, semester 2 menuju ke semester 3. Jadi di situ sebenarnya awal-awal baru ospek ya, awal-awal baru mengenal dunia yang namanya nilai E. Nah, ini satu lagi buat para pemirsa semuanya. Nilai E itu sesuatu kalau buat Bunda Cita gimana? Kalau nilai E itu nilai yang hancur, Bunda. Ya enggak sih? But saya pada saat nilai E itu mempunyai satu yang ada bahagianya dan ternyata di dunia kuliah itu bisa ngulang. Oh iya. Jadi kalau nilai E itu kan ngulang. Betul. Nah, perbaikan ya. Karena apa? Saya pada masa kecil itu dituntut untuk kursus les sinau dan sinau. Belajar terus. Jadi mulai pagi setelah sholat subuh kamu menu pagi itu dalam bahasa di keluarga kami adalah selalu membahas materi-materi yang kemarin atau yang untuk ke depan. Jadi misalnya kelas kemarin dipelajarin dan dibaca lagi dan untuk yang nanti juga dibaca. Jadi menu pagi itu udah santapan sehari-hari. Nah itu yang terkadang tidak biasa bagi orang lain, tapi saya harus melakukan. Karena saya ini adalah anak yang memang dipersiapkan oleh keluarga dan harus A, harus B, harus C. Sesuai plan. J. Dan memang akhirnya saya mengetahui suami juga dari keluarga bahwa nanti suamimu namanya ini. Jadi saya adalah perempuan yang selalu diantar jemput, perempuan yang dipantau sejak kecil dan tidak mempunyai masa yang seperti anak-anak lain. Oh ya? Ya. Nah, ini benar-benar rahasia yang dibongkar ini sesuai dengan membongkar rahasia perempuan sukses. Jadi Bunda Zainab ini adalah seorang perempuan yang diantar jemput ketika sekolah. Istilahnya begini, kalau sumpah bahasa sekarang itu anak pingitan. Jadi saya kalau mau ke rumah teman itu diperbolehkan, tapi sebelum nyampe ke rumah teman, mama saya sudah tahu bahwa saya itu akan nanti kemana? Tujuannya dan kalau apa? memang saya pamit di situ, orang tuanya juga udah ngomong, mamamu udah telepon, Dok. Gitu. Jadi dipastikan dulu siapa yang didolani. Dan base camp rumah itu adalah justru kawan-kawan cowok cewek itu boleh main, tapi saya tidak usah keluar. Karena mama memfasilitasi makanan, main. Bunda-bunda ini
difasilitasi orang boleh datang ke tempat Bunda. Jadi, Bunda nggak boleh keluar. Kalau pacaran gitu juga nggak dulu? No. Tidak. Jadi saya sampai hidup di kampung itu di daerah Tunjungan situ. Tunjungan mana ini? Siala. Saya besar di situ. Saya besar di Surabaya. Arek Surabaya asli. Boten aslinya Madura, aslinya Bangkalan. Dari situ ya memang istilahnya saya alhamdulillah mempunyai pengalaman di masa kecil yang sempurna. Yang maksudnya sempurna itu adalah saya tidak usah mencari apapun, semuanya itu ada. Bukan terfasilitasi dengan kekayaan, tapi tidak. Misalnya mama membelikan saya alat tulis. Itu dengan teman saya pada saat sebaya berangkat sekolah, teman saya juga sama dibelikan alat tulis yang sama. Jadi disitulah saya juga istilahnya rasa empati, rasa tenggang rasa dan rasa kepedulian mungkin saya sudah dibiasakan sejak dini. Misalnya tas saya apa? Tasnya teman saya sudah jelek, jadi mama saya nggak perlu kasihan, cuman ini Zainab, ini tasmu, ini tasnya temanmu nak. Subhanallah. Dan manajemen kontrol memang saya sudah dapat dari sejak dini. Contohnya keuangan saya, keuangan keluarga, keuangan mama, keuangan nenek itu masing-masing Bunda. Bunda ngalamin itu nggak? Luar biasa ini. Kalau saya sudah mengalami hal itu, jadi saya mempunyai dompet sendiri, mempunyai lemari sendiri, mempunyai tempat-tempat pribadi sendiri itu sejak dini. Dan itu yang saya aplikasikan sekarang kepada ibu-ibu saya ke 281 desa, bahkan saya sekali 281 desa yang ada di Bangkalan itu berjumlah 281 desa, 18 kecamatan, dan sekarang saya Bunda hafal semua tuh nama lurah-lurahnya, camatnya gitu ya. Hendak, saya punya listnya. Karena kan sering ada pergantian posisi kedudukan kepala desa dan camat. Dan saya rasa memang disitulah mungkin cikal bakal empati saya sampai bergerak seperti ini, seperti sekarang ini. Organisasi yang saya emban adalah PKK. PKK itu adalah tim penggerak. Di situ kita harus menggerakkan. Gimana caranya kita menggerakkan masyarakat mau sadar terhadap, contohnya dalam keadaan pandemi COVID ini, sadar mau mencuci tangan, sadar bahwasannya menyuapin itu terhadap anak kalau bisa jangan ditiup. Karena menurut penelitian saya, secara saya terjun lapangan, hampir 2 tahun ini saya terjun ke lapangan, yang saya temuin adalah masih banyak orang-orang desa mengunyahkan makanannya, kemudian disuapkan ke anaknya, padahal putrinya. beliaunya sakit ya, punya sakit paru, punya sakit dalam atau sariawan, kita kan nggak tahu. Nah kebanyakan akhirnya kan sebenarnya penyakit TBC itu di Jawa Timur kan sudah banyak. Iya, baik. Iya kan? Bunda, kan banyak sekali ya kegiatannya Bunda. Salah satunya yaitu tadi banyak menggerakkan tim sebagai tim penggerak PKK. Kemudian memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk hidup sehat dan lain-lain. Kemudian selain menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Kabupaten Bangkalan, kemudian ketua DPD Fokan, Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba Provinsi Jawa Timur. Ketuanya ini Bunda. Wah luar biasa ini. Terus kemudian ada juga Ketua DPW Sinergi Nawacita, ada citanya ini. Iya, asik. Ada cita ini. Kasar tapi kok nggak pernah diajak. Nawacita Pulau Madura. Bagaimana membagi tenaga, pikiran dan waktunya? Segitu banyaknya. Jadi ketua tim penggerak PKK, jadi ketua DPD Fokan, ini waktunya gimana manajenya Bunda? Waktu bisa dikondisikan. Di kabupaten ada tugas-tugas yang memang sudah terjadwal dan ada tugas-tugas yang belum terjadwal. Apalagi dengan saya sekarang di kabupaten tambahin lagi satu posisi Dewan Budaya ya, Dewan Budaya Bangkalan yang menaungi para tokoh-tokoh budaya dan tokoh-tokoh yang mencintai berkesenian, entah itu seni tari, seni lukis, seni rupa, semuanya ya? Seni sastra, ya semuanya. Dan sekarang membagi saya dengan cara saya manajemen yang di kabupaten dulu sebagai prioritas, lalu saya keliling di Jatim. Di Jatim itu juga kita prioritaskan juga, walaupun saya lebih mengutamakan yang di kabupaten saya. Karena apa? Kabupaten saya mempunyai masalah-masalah yang lebih krusial dibanding di Jawa Timur. Tapi sebenarnya pada dasarnya masalah narkoba itu adalah masalah yang besar seluruh dunia.
hanya saja saya lebih tekankan pada daerah saya sendiri. Gitu. Bunda tadi menyinggung tentang seni budaya. Bunda kalau di seni di apanya Bunda? Saya di seninya karena saya tidak terlalu pandai memainkan musik, saya juga tidak terlalu pandai dengan sejarah-sejarahnya. Saya hanya sebagai ketua di sini yang menghimpun dan mengkoordinir semuanya, dan saya belajar di dalamnya. Salah satunya saya belajar tentang sejarah. Di kabupaten saya ini ada apa aja sih? Cakraningrat 1 sampai 13 itu di mana aja sih pesariannya? Jadi kemarin saya mengupas selama 4 hari, walaupun belum selesai semua satu kabupaten. Cakraningrat itu adalah tokoh yang ada di Kabupaten Bangkalan. Beliau adalah struktural dari kerajaan. Nah, ini saya masih mengupas tentang kisah itu, takut salah ucap, ini bahaya karena ini sejarah. Jadi di situ ada nilai-nilai dari kerajaan Mataram yang menyerang dari kerajaan Mataram yang menyerang Madura, dan di situ ada tokoh-tokohnya. Salah satunya di situ ada tokoh perempuannya, yaitu Sarifah Ambami, seorang perempuan yang berjuang menunggu suaminya yang ada di Kepulauan Mataram. Wah, luar. Terus di situ ada pesariannya namanya Air Mata. Dan di situ kenapa namanya Air Mata? Karena beliau menunggu suaminya. Sambil menangis. Iya. Dan berjuang demi wilayahnya, menjadi seorang sosok pemimpin yang memakmurkan wilayahnya, daerahnya sambil menunggu suaminya. Dan beliau sangat takdim ke suaminya. Bunda, lagi saya pernah tahu Bunda ini berfoto atau apa ya, pokoknya saya pernah menjumpai Bunda ini dekat dengan anak-anak pang. Itu ceritanya gimana itu? Bunda ini kan orangnya lemah lembut, memang penuh perhatian dan lain, cuman bisa anak pang bisa dekat dengan anak pang, ini ceritanya gimana Bunda? Ya, karena sebenarnya lingkungan saya hidup awalnya adalah di Surabaya. Jadi di daerah Tunjungan itu kanan kirinya sudah yang namanya anak-anak segala macam rupa sudah saya ketahui dengan berbagai macam karakter. Jadi pada saat saya mempunyai organisasi yang tepat, sebenarnya mereka bertato itu belum tentu menyeramkan. Mereka pakai tindikan besar itu belum tentu mereka melakukan kriminal. Maaf izin Bunda, kemarin saya lihat ada tayangan itu, apa yang ada tatonya di sini ada tulisan Allah. Iya. Kembali lagi ada di sininya itu loh, ada tato. Nah, ini dia. Itu saya manggilnya Raja. Oh, memang namanya Raja? Bukan. Oh ya? Entah namanya siapa, saya lupa. Yang pasti saya suka memanggil beliau adalah Raja. Kenapa begitu Bunda? Beliau itu kalau nggak salah dari Jawa Barat. Dan tinggalnya di Kampung Seni di Sidoarjo. Oh begitu. Baik. Di Sidoarjo itu ada namanya kampung, di situ Kampung Seni, di suatu perumahan. Di situ berkumpullah anak-anak yang mencintai kesenian. Anak Sidoarjo, anak-anak Sidoarjo. Bukan, anak-anak dari segala macam kota. Namanya gitu. Kampung Keseni. Jadi anak-anak yang memang mencintai kesenian jadi satu di situ. Bahkan di situ ada karawitan, ada seni lukis. Terus di situ. Jadi kalau saya lihat ini di tayangan ini memang ya ada kemudian mereka memiliki kreativitas mencukil. Itu namanya mencukil. Yang gambar itu adalah kayu dicukil lalu diwarnain. Bermacam-macam karyanya. Dan itu adalah anak-anak yang mencintai seni dan mereka berkumpul dalam sebuah ada rumahnya begitu? Ya, ada camp. Ada semacam base camp begitu. Bunda kok bisa ketemu sampai ke sana-sana, gimana ceritanya? Karena begini, pada awalnya saya di Gersik, penyuluhan P4GN, yang penyuluhan anti narkoba itu. Lalu pada saat saya kembali mau ke Surabaya, bertemu dengan anak-anak motor Vespa, yang Vespanya sudah modifikasi, perjalanan dari Sumatera ke Jawa. Itu sekitar sekian hari dan baru nyampe ke Gersik. Dan itu kita temuin berbagai macam, istilahnya dari Palembang, dari Probolinggo, sampai dari Jawa Barat, ada yang dari Bandung, ada yang dari. Jadi saya cuman gini, pertanyaan saya apa? Kalian begini tujuannya kemana? Tenang Bunda, di setiap kabupaten kita ada saudara. Tapi maksudnya, saudara dalam pengertian saudara berkesenian, maksudnya saudara selama mereka ketemu dengan anak pang itu ya udah jadi saudara, kayak seumpama Vespa. Satu Vespa kan 1.000 saudara. Jadi ketemu mogok di mana, ya udah pasti ditolong itu sama anak Vespa yang lain. Lah, anak-anak itu seperti itu. Terus saya tanya, Kemia,
Kalau di sekitar sini yang ada di mana? Oh, ada Bunda, kampung seni itu ada di Sidoarjo. Nah, berkunjunglah saya ke Sidoarjo dan ternyata memang justru tambah lebih banyak lagi anak-anaknya. Terus saya bertanya di situ, apa yang kalian lakukan untuk pembiayaan kalian hidup? Kami jual ini Bunda, kami jual kaos, kami jual merchandise. Hasil kreativitas mereka. Iya, bahkan seni mencukil ini tadi. Itu anak-anak pang tadi itu? Iya. Oh. Jadi saya terketuk sekali bahwasannya justru seperti anak-anak ini kelihatannya garang, kelihatannya tidak seolah-olah tidak beragama, tidak mempercayai terhadap agama. Ternyata mereka sebenarnya beragama, tapi kenapa Bunda seperti sangat tersentuh sekali, sangat ekspresinya nih loh? Ya karena saya sayang gitu sama mereka. Sayang loh, sayang ini sama anak pang luar Karena biasa. saya masih pingin mewujudkan apa yang mereka mau di anak-anak. Apa sih Bunda yang mereka mau? Mereka hanya butuh satu tempat untuk bereksperimen dan menunjukkan bahwa aku punya karya, aku berdaya. Dan yang sudah dilakukan Bunda? Dan saya dan saya tidak menggunakan narkoba. Kata anak-anak seperti itu. Dan kita tidak meminta-minta Bunda. Kita tidak melakukan kriminal. Subhanallah. Jadi yang saya tekankan sekarang kepada mereka, yuk berkesenian yang mencukil, entah itu menyanyi, entah apa. Ini akan saya masih punya agenda selanjutnya. Pingin saya compare dengan kesenian yang ada di kabupaten-kabupaten lain. Mungkin akan saya mulai dengan kabupaten saya. Dengan Dewan Budaya ini akan saya jadikan satu. Kan ini ada anak-anak band, ada anak-anak yang berkesenian lain, ada anak-anak tari. Kenapa kita tidak jadikan satu? Dikolaborasikan. Ya, kami punya pelukis-pelukis handal. Sidoarjo, kampung sini juga punya pelukis-pelukis handal. Kenapa kita nggak compare? Itu saya masih entar dalam waktu dekat akan saya wujudkan setelah pandemi COVID. Saya kepingin diajak ke sana Bunda kapan-kapan. Asik, Pingin ayo lihat. Bunda, saya juga ingin tahu nih. Itu tadi kan cerita soal bagaimana Bunda dekat dengan anak-anak pang ya. Ternyata anak-anak pang itu apa tadi Bunda? Berkarya, berdaya bersama budaya. Ya, Nah, tanpa narkoba. Yang penting itu Bunda. Begini Bunda, saya juga senang ketika saya menyaksikan sebuah, kalau menurut saya karya Bunda juga ya. Kenapa? Ada sebuah wilayah di Bangkalan itu yang tadinya maaf kumuh, tidak terawat. Kemudian orang itu lewat itu sudah langsung gini pokoknya, tutup hidung. Dan mungkin bisa dibilang nggak ada yang lewat Bunda. Nggak ada yang lewat, malas kalau lewat ke situ. Padahal di situ ternyata setelah mendapat sentuhan tangan seorang Hajah Zainab Latif seperti ini ternyata sekarang, luar biasa. Ini ada jembatannya Bunda, dan saya dengar ini namanya Jembatan Harapan. Yang ini adalah Mangrove Education Park. Ini adalah di satu tempat yang berbeda, itu di Sepolo. Lah ini yang saya bikin, yang di Bancaran. Kalau yang tadi itu di kecamatan di desa Sepolo. Kecamatan Sepolo itu 10 ya? 10. Bahasa Maduranya Sepolo. Sepolo deh. Nah, kalau yang ini apa ini Bunda? Kok Bunda itu cantik sekali, ini ada air-air ini apa saya Kok saya jadi gini ngomongnya Bunda? Ini saya sebenarnya banyak yang jangan Bunda, jangan dikasih jembatan harapan karena terlalu banyak berharap nanti. Justru kenapa saya kasih jembatan harapan, pada saat nanti setelah sempurna insya Allah akan dinamakan jembatan Pancian, karena di situ adalah kampungnya namanya Pancian. Saya setuju, tapi kalau sekarang belum dinamakan Pancian, sekarang masih harapan. Selama masih hidup masih ada harapan. Ya, betul. Jadi kalau kita masih hidup, jangan patah harapan. Kan begitu. Betul. Harus mancing terus. Ya, oke, setuju. Kenapa saya bilang jembatan itu jembatan harapan? Karena di situ ada harapannya para nelayan, harapannya para perempuan, ibu-ibu, kepala keluarga yang mencari nafkah dari pencari kerang. Beliau berangkat setelah subuh dan beliau keluar dari perairan itu jam 11 siang. Kemudian berapa jam? Berjam-jam mendapatkan kerang 1 karung dengan dijual harga 15 hingga 30 ribu. Mereka berendam berjam-jam. Bunda kok tahu aja sih gitu itu? Pada saat itu saya hanya penasaran dengan rumah potong hewan itu bagaimana dan ada di mana.
ternyata di pojokan situ itu ada rumah potong hewan dengan bau yang sangat khas. Yes, dengan tempat yang sangat menyeramkan Ya. Dan di sampingnya situ adalah tempat para perahu-perahu bersandar. Para nelayan-nelayan di Kampung Bancaran itu untuk perahunya memang bersandar, parkirnya di situ. Pada saat melihat kalau ada angin besar, mereka kan tidak berlayar. Terus ada keluhan, mong beda angin bu. Lo ke laut. Kalau ada sebentar Bu, saya harus belajar ini Bu. Kalau Mun beda angin tak ke laut. Katanya, mun tak beda angin. Kalau istilahnya mereka itu kalau ada angin besar nggak bisa berlayar. Jadi perahu itu tetap dan mereka nggak dapat nafkah. Lalu saya berpikir betapa banyaknya perahu di situ. Saya mengajukan kepada para nelayan, mau nggak kalau tempat ini dijadikan sesuatu tempat yang istimewa, tapi tidak akan bisa instan karena saya sendiri tidak punya dana pribadi yang begitu besar untuk mewujudkan itu. Gimana kalau kita bersih-bersih dulu, saya usahakan dan upayakan untuk mendapatkan dana-dana, dan itu bisa dibantu oleh Pemda untuk mencarikan CSR dan yang lainnya. Siapa tahu juga nanti Pemda merapikan jalan. Dan akhirnya ini alhamdulillah Pak Bupati bersinergi. Pak Bupati itu siapa Bu? Suami saya. Kok bahasanya Pak Bupati? Ya kan karena kita mengajukan, karena saya sebagai di situ. Kan kalau ngomong Pak Bupati itu kayaknya Bupati di kantor Bupati. Nah di situ karena saya menempatkan sebagai rakyat Bu, saya tahu jeritan hati mereka pada saat saya melihat seorang perempuan yang berendam mencari kerang dari jam 5 hingga jam 11 hanya mendapatkan uang 15.000 hingga 30.000. Kalau laku? Ya. Kalau nggak laku? Itu adalah salah satu yang cambukan buat saya. Yuk kita bersih-bersih dulu. Saya bersama anak-anak muda desa sekitar situ dan RT RW dan para nelayan melakukan bersih-bersih. Dari tadi tuh hati saya tuh sering gitu terus karena yang dilakukan beliau ini luar biasa sekali. Jadi bersih-bersih di situ, terus kolonuwun, kita nanam pohon sawo. Mereka tahu nggak sih Bu kalau Ibu tuh istrinya Bupati? Awalnya tidak. Karena nggak ada yang minta foto Bu ya? Nggak ada. Karena saya ke sana itu malah Ibu yang minta foto Pak. Betul. Karena awal mulanya saya berkenalan dengan para nelayan dan saya melihat tempat itu begitu menyeramkan, tapi sebenarnya pada saat saya berkunjung siang itu Masya Allah betapa bagusnya yang namanya istilahnya yang betapa indahnya tempat itu. Yang orang nggak tahu bahwa tempat itu satu kumuh, 2 menyeramkan, 3 tempat itu pemotongan hewan. Ibu dari tadi kok bilang menyeramkan, Ibu ngendikan menyeramkan tapi ngelihatnya ke saya. Tidak, kalau ini kan menggoda. Itu menyeramkan. Jadi pada saat siang begitu indahnya dan saya melihat ada sesuatu yang sebenarnya andaikan pohon-pohon yang lurus ini di tengahnya ada jembatan. Wow, begitu nikmatnya, begitu indahnya kan. Kalau kita semilir-semilir di situ rujakan dan lainnya. Ya naluri mama lah pada intinya sebenarnya. Terus sekarang kita akan melihat ini. Nah, Ibu Haja Zainab Zuraidah Abdul Latif saat menerima sertifikat penghargaan Perempuan Inspirasi Indonesia 2019 di gedung Kementerian Perindustrian Jakarta. Ya. Saya waktu berada di situ saya tidak tahu mendapatkan apa. Karena di telepon Bunda masuk dalam 1000 besar. 1000 besar perempuan? Ya, perempuan inspirasi perempuan Indonesia. Indonesia. Terus Bunda masuk 5 besar. Wah, 5 besar. 500. Terus habis gitu dari 1000. Dari 1000 masuk 500. 500 terus masuk ke 200. Terus tiba-tiba udah datang aja katanya gitu. Datang aja, saya juga sebagai apa? Saya bingung. Sudah Anda salah satu tokoh inspirasi. Bunda yang kenceng dikit. Bunda sebagai tokoh perempuan inspirasi Indonesia 2019. Dengan berarti pergerakan saya nggak satu tahun yang lalu. Ya, sebelumnya saya mendapatkan gelar Sri Kandi Abiwada. Setelah saya menjabat baru 3 bulan. Sri Kandi? 3 bulan Abiwada. Terus gak salah pokoknya bintang tamu saya. Terus pada kesempatan kali ini luar biasa. Akhir menuju ke 2009 akhir dan saya juga mendapatkan kado spesial yaitu Perempuan Inspirasi 2019.
Ya, pengusaha dari pengusaha muslimah Indonesia. Keren. Bunda, sebenarnya kedepannya apa yang Bunda inginkan? Apa ada cita-cita kedepannya untuk Kabupaten Bangkalan sendiri? Cita-cita. Cita. Kalau keinginan, kalau cita-cita terlalu pakem ya. Saya hanya berkeinginan satu. Kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bangkalan itu tidak ada. Pemberdayaan perempuan itu dimaksimalkan dan harkat martabat dalam mendapatkan hidup yang layak itu ada. Dan tujuannya satu, saya ingin menjadikan Bangkalan itu memang benar-benar sejahtera. Dari hal perekonomian, pendapatan, dan potensi-potensi lokalnya itu harus terus digali. Karena Bangkalan itu begitu indah, Bunda. Indah ya? Indah Sekali ya. Mulai dari tepian pantainya begitu indahnya. Begitu kita masuk ke daerah Madura, setelah Suramadu itu kan langsung Bangkalan. Jadi saya bergerak ini hampir 2 tahun ini. Nah ini sebenarnya ini yang mau saya tanyakan, suka dukanya selama menjalani semua aktivitas ini apa saja? Sukanya nemu teman baru, sukanya dapat keluarga baru, sukanya pengalaman baru. Dukanya banyak. Terkadang orang melihat seorang pimpinan itu hanya inginnya memimpin. Hidupnya enak dewe. Ya. Kebanyakan orang langsung ibu bupati. Langsung ketemu itu langsung deng gitu. Tantangan yang sekarang adalah betapa beratnya saya menyadarkan kepada masyarakat bahwa pemberdayaan sumber daya manusia ini ada dan harus unggul. Memanusiakan manusia ini harus ada. Betul. Dan meningkatkan rasa empati kepada manusia lainnya itu harus ada. Saya sekarang lagi mengupayakan itu. Istilahnya untuk menjadi sejahtera itu harus ada rasa tenggang rasa, rasa gotong royong, dan rasa kepedulian terhadap sesama. Betul benar. Saatnya saya mengajak bintang tamu saya untuk bernyanyi. Bernyanyi ya. Karena saya bukan penyanyi. Yang hadir di sini tidak harus seorang penyanyi yang seperti apa. Yang penting ini adalah sesuatu yang wajib Bunda ya. Bunda, tarik nafas. Ini ada teksnya nggak? Kita siapkan. Oke. Ya. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintangan untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu ku memalas. Ibu. Bunda, masih ada yang mesti disampaikan ini? Ada. Apa itu? Ya, menjadi seorang istri pejabat terkadang indah di depan. Indah di depan? Belum tentu. Indah di samping dan di kanan dan kiri. Oh, begitu Bunda. Maksudnya, kalau bahasa Jawa ini sawang sinawang. Ya, jadi saling melihat. Ya, saling melihat. Kalau melihat ini tampaknya enak, melihat itu tampaknya enak. Padahal semuanya dengan suka duka masing-masing. Dan jika memang dijalankan dengan benar, seorang pimpinan itu mempunyai tugas yang berat. Jika dijalankan dengan benar, maka seorang pimpinan itu akan memiliki tugas yang berat. Jadi, saya bahagia dan saya penebar bahagia. Wes, luar biasa. Bunda, terima kasih untuk hadir di sini. Ya. Berbagi. Mudah-mudahan tugas-tugas Bunda semakin lancar. Betul. Urusannya. Betul. Sehat badannya. Amin. Keluarganya, semuanya bahagia. Mudah-mudahan impian-impian Bunda ke depan yang mungkin masih belum terlaksana, terwujud segera. Diberikan oleh Allah jalan untuk bisa segera mewujudkan. Baik, sahabat perempuan hebat
Itulah tadi perjumpaan dan sharing-sharing kita bersama seorang Ibu Haja Zainab Zuraida Latif SI, istri Bupati Bangkalan yang juga memiliki segudang aktivitas yang luar biasa dan tetap menebar kebahagiaan dan kebaikan untuk kita semuanya. Akhirnya saya Cita Elmi undur diri. Nantikan episode-episode selanjutnya bersama dengan tamu-tamu saya yang luar biasa di Membongkar Rahasia Perempuan Sukses. Terima kasih Bunda. Sampai jumpa lagi. Allahumma fiqillah akumitariku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.